Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Senang sekali kami bisa berjumpa dengan saudara semuanya. Hari ini Selasa, 18 Oktober 2022. Mari kita mengawali ibadah kita pagi hari ini dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 76, Kau yang lama dinantikan. Mari kita satu dalam doa. Pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan membaca kebenaran sabda-Mu. Pimpinlah kami melalui Roh Kudus, sehingga kami boleh memahami apa yang kami baca dan kami renungkan. Kiranya melalui sabda-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dwi Santoso, iman kami boleh dikuatkan dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan diambil dari surat Yakobus pasalnya yang kelima, ayat 7 sampai dengan ayat 11. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya,
karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saya memberi judul renungan kita pada hari ini, yaitu sabar di segala musim kehidupan. Sabar di segala musim kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, salah satu ciri zaman ini adalah segala sesuatu yang bersifat instan dan serba cepat. Memang hal-hal yang bersifat cepat seringkali membantu kita. Misalnya berpikir cepat, misalnya bekerja cepat, misalnya keberadaan kendaraan yang melaju dengan cepat, dan yang lain-lain. Tetapi ada juga hal-hal yang bersifat cepat dan instan yang tidak kita sukai, yang tidak membantu di dalam kehidupan ini. Misalnya sesuatu yang bersifat cepat dan instan yang disebut karbitan. Kita tidak suka sesuatu yang bersifat karbitan. Misalnya buah-buahan karbitan, buah yang kelihatannya sudah masak, sudah matang, tetapi ternyata karbitan. Kita tidak suka itu. Misalnya lagi kepemimpinan karbitan, misalnya lagi kerohanian yang karbitan, dan yang lain-lain. Kecenderungan segala sesuatu yang bersifat cepat terkadang mengabaikan proses yang membutuhkan kesabaran, termasuk ketika kemudian di dalam kehidupan kita berhadapan dengan suatu situasi yang kemudian membuat kita mengalami penderitaan. Seringkali dalam segala pergumulan, permasalahan, apalagi penderitaan, kita kemudian menghadapinya, meresponinya. Kemudian kita berkata, ya Tuhan, kalau bisa segera berlalu penderitaan ini. Memang benar dan wajar. Tidak ada orang yang kemudian ingin berlama-lama kepengen ada dalam situasi penderitaan. Siapapun itu tentu tidak menginginkannya. Tetapi hari ini ketika kita membaca surat Yakobus pasal 5 ini, ternyata kita diberi nasihat. Kalau kita sedang menghadapi penderitaan, maka Rasul Yakobus menasehati supaya kita menghadapinya di dalam kesabaran. Bersabar. Saudara-saudara, kesabaran dapat membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa di dalam kerohanian. Kesabaran membuat kita menjadi seorang yang tahan uji. Menghadapi penderitaan dengan kesabaran membuat kita belajar banyak hal, terutama kita menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih matang. Dan ternyata belajar bersabar, mengenakan kesabaran, itu adalah perkara yang harus kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Seperti dalam tema ini, saya sebut sebagai sabar di segala musim kehidupan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu kisah seorang anak yang bernama Glenn Cunningham. Ia belajar bersabar sejak usia 7 tahun. Di usia 7 tahun itu ia mengalami kecelakaan, menyebabkan ia mengalami kerusakan pada bagian kakinya karena kakinya mengalami terbakar. Dan akibat hal itu mengakibatkan kakinya tidak dapat berjalan. Dokter yang menangani sempat berpikir untuk mengamputasi kaki itu, tetapi Glenn dan keluarganya, mereka percaya, mereka bersandar kepada Tuhan. Mereka berharap kakinya yang rusak akibat terbakar itu bisa berfungsi kembali. Sekalipun selama 2 tahun
ia harus sabar berada di atas kursi roda, tetapi semangatnya, imannya, pengharapannya, ia menanti pertolongan Tuhan itu di dalam kesabarannya. Dan akhirnya puji Tuhan, Tuhan memberkati perawatan itu. Glenn akhirnya dapat berdiri, ia dapat berjalan. Semangatnya yang tidak pernah patah itu membuahkan hasil. Ia terus berjuang dan pada akhirnya ia berlatih dan ia pun bisa berlari. Ia punya harapan kalau bisa berdiri, berjalan dan berlari. Ia memiliki mimpi menjadi seorang atlet pelari. Dan ternyata apa yang menjadi harapannya itu terkabul, diwujudkan Tuhan. Seorang anak yang pernah mengalami duduk di kursi roda selama kurang lebih 2 tahun, ternyata ia bisa berdiri, berjalan, berlari, bahkan bisa memecahkan rekor. Ia bisa berlari sejauh 1 mil di dalam ruangan. Buah kesabarannya, ia bisa melewati penderitaannya dengan survive dan mengantarnya memiliki masa depan yang lebih baik. Bersabar ternyata ada gunanya. Paling tidak bersabar itu menolong seseorang untuk semakin hari hidup berserah kepada Tuhan. Saudara-saudara, di dalam bahasa Yunani koine, kata bersabar itu atau kesabaran itu memakai kata makrotomia. Kata makrotomia itu memiliki makna sikap bersabar dalam menanti segala sesuatu di dalam situasi yang sulit, bahkan dalam keadaan yang tidak menentu. Bersabar di dalam penderitaan ternyata menjadi salah satu wujud dari makrotomia. Termasuk di dalamnya kita diminta bersabar ketika menghadapi kejahatan orang lain kepada kita. Kalau kita ditindas, kalau kita diperas, kalau kita dirampas hak-hak kita, maka firman Tuhan seperti yang Paulus sampaikan di dalam Roma, Paulus menasihati kita, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Menghadapi kejahatan dengan kesabaran, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, berarti dengan kesabaran kita, kita memberikan kesempatan kepada orang-orang yang berlaku jahat itu untuk bertobat. Seperti Tuhan yang panjang sabar, ia menanti setiap orang yang berbuat jahat untuk bertobat. Demikianlah kita sebagai anak-anak Bapa, ketika kita mengenakan kesabaran, artinya kita sedang menggelar, kita sedang mempraktekkan sifat dan karya Allah yang panjang sabar itu. Karena itu saudara-saudara, bagaimana di dalam kehidupan kita, kita terus mengenakan dan belajar untuk bersabar itu sekalipun sulit. Ada peribahasa yang mengatakan cacing saja kalau diinjak itu akan menggeliat, memberontak, apalagi manusia. Peribahasa itu kan ingin mengatakan kepada kita, selemah-lemahnya makhluk hidup, selemah-lemahnya manusia, kesabaran itu ada batasnya. Dan ketika seseorang itu terus ditindas, terus menderita, diberlakukan kekejaman kepadanya, ia akan melawan, ia akan berontak dengan segenap tenaga. Tetapi kita sekali lagi sebagai seorang Kristen, kita dipanggil untuk tidak hilang kesabaran kita. Firman Tuhan menolong setiap kita untuk tetap mengenakan kesabaran. Bagaimana kita tidak boleh bersungut-sungut di dalam menghadapi penderitaan.
Justru ketika kita diizinkan menderita karena nama Kristus, kita beroleh kehormatan ikut menanggung penderitaan di dalam Kristus. Karena itu kita bersyukur, suatu kesempatan dan kehormatan. Kita orang yang biasa ini, ternyata karena nama Kristus, kita diizinkan untuk menanggung dan memikul salibnya. Karena itu ketika kita pun kemudian harus mengenakan kesabaran, merespon situasi yang tidak ideal di sekitar kita, kita pun mengingat bahwa bersabar di sepanjang musim kehidupan itu menjadi penting. Karena kalau kita memahami bahwa kesabaran itu adalah buah Roh Kudus, karena itu ketika kita mengenakan kesabaran di segala musim kehidupan, artinya kita mengenakan kepemimpinan Roh Kudus dalam hidup kita di sepanjang musim kehidupan kita. Dan firman Tuhan mengatakan kepada mereka, orang-orang yang sabar, barang siapa menjadi sabar, dikatakan di dalam Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang dapat merebut kota. Artinya apa? Bahwa pahlawan sejati, orang yang kuat, itu adalah orang yang dapat menaklukkan dirinya sendiri, orang yang dapat menguasai dirinya sendiri. Mereka adalah orang-orang yang sabar. Maka saudara, kalau Yakobus menasihati kita agar kita menjadi orang yang sabar, penyabar, mengenakan kesabaran, kita diminta untuk belajar kepada seorang petani. Petani yang menanam, petani yang mengerjakan ladangnya, petani yang akan menanti hasil pekerjaannya itu selama musim tanam. Ia bersabar untuk menanti datangnya musim panen. Demikian juga ketika dia mengawali musim tanam, ia bersabar untuk mengerjakan ladangnya dengan menantikan datangnya musim hujan. Kita tahu petani adalah seorang yang bekerja berprofesi sangat tergantung kepada musim, kepada cuaca, kepada iklim. Musim dapat diprediksi kedatangannya, tetapi tidak dapat dipastikan kapan ia terjadi. Artinya ada sesuatu di luar kendali petani. Saudara, ada sesuatu yang berlangsung di luar kendali kita, termasuk ketika kita menghadapi penderitaan. Tentu kita tidak bisa menolaknya. Maka sama seperti petani yang bersabar menunggu datangnya musim hujan, di mana musim hujan pasti datang untuk mengakhiri kekeringan dan menumbuhkan tunas-tunas baru yang membawa kepada pengharapan yang jauh lebih baik. Demikian juga ketika kita mengenakan kesabaran di dalam penantian kita, di dalam pengharapan kita, kita sedang menantikan kehadiran dan pertolongan Tuhan. Dan dua hal itu pasti terjadi. Yang kita butuhkan adalah bagaimana kita di dalam iman, kebersandaran kepada Tuhan. Itulah kesabaran yang dimaksudkan Yakobus di sini, yaitu bersabar di dalam kebersandaran total kepada Tuhan. Bersabar bukan dalam rangka pesimis, tetapi bersabar merupakan sikap yang optimis bahwa akan datang yang lebih baik di kemudian, di dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Bersabar menanti itu karena kita optimis bahwa yang lebih baik akan datang di kemudian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melatih diri kita untuk memiliki dan mengenakan kesabaran
Mari kita menyerahkan diri kita untuk dikendalikan dan dipimpin oleh Roh Kudus, sebab kesabaran itu adalah buah kehidupan yang dipimpin dan disertai oleh Roh Kudus. Kalau filsafat Jawa mengatakan wong sabar bakale subur, firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal 16 ayat 32 tadi, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Karena itu mari kita terus berlatih untuk menguasai diri agar menjadi seorang yang sabar, berpikir dengan dingin, dengan kejernihan hati, dengan pengertian yang utuh, agar segala sesuatu yang kita kerjakan berhasil, bahkan membuahkan sesuatu yang terbaik dan menyenangkan hati Tuhan. Teruslah bersabar tanpa batas di sepanjang musim kehidupan, agar kehidupan saudara dan saya menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang menang, orang-orang yang memenangkan orang lain bagi Tuhan. Mari kita terus menjadi seorang penyabar, agar kasih Kristus terus bersinar di dalam kehidupan kita. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena di dalam pembaharuan Roh Kudus Engkau memproses mendidik kami menjadi orang yang sabar. Tolong Tuhan, kami dapat mengenakan kesabaran itu supaya kehadiran kami, kehidupan kami bukan saja memenangkan diri kami sendiri, tetapi juga dapat memenangkan orang lain bagi Engkau. Di tengah-tengah situasi yang sulit, kami boleh berproses keluar dan bangkit dari kondisi pandemi yang saat ini terjadi. Kiranya kami pulih lebih kuat dan kami boleh bangkit bersama dengan Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang boleh mengenakan kesabaran dimanapun itu kami lakukan. Tengah-tengah keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dalam relasi kami dengan orang lain. Kami menyerahkan setiap kami, anggota jemaat-Mu GKI Batu maupun simpatisan, dimanapun kami mengikuti ibadah ini, kami boleh menjadi orang-orang yang mengenakan kesabaran. Berkatilah kehidupan kami, ya Tuhan, pada hari ini. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.